Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita mampu berkumpul walaupun secara virtual dalam acara silaturahim dan wawancara penerimaan murid baru, calon murid baru tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Apelius. Dipersilakan. Ustadz Apelius, silahkan di-unmute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق Allahul Azim. Kepada Ustadz April yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan dengan dibacakan ayat tersebut menjadikan syafaat buat kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, acara selanjutnya yaitu penampilan tahfiz dari anak-anak kelas tahfiz SD Islam Darussalam Cikunir yang akan dibawakan oleh beberapa ananda, mulai dari ananda kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang akan memandu penampilan tahfiz kali ini. Dipersilakan kepada Ustadz Ahmad Rifai, silakan. Kepada Bu Dina yang telah memberikan waktu kepada saya dan rekan-rekan dari siswa-siswi Islam dari Salam Cikunir, khususnya sekolah tahfiz yang akan memberikan penampilan terbaik mereka pada kesempatan pagi ini, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada ananda dipersilakan untuk mempersiapkan diri dan menempati tempat yang telah disediakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Dan siswa-siswi yang telah membacakan surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat 10, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yaitu seputar melanjutkan ayat kepada ananda siswa-siswi yang telah berada di tempat ini. Ya, untuk informasi bahwa ananda siswa-siswi ini telah mencapai hafalan kurang lebih 3 juz ya, mulai dari juz 30, 29 dan 28. Ya, berikut beberapa pertanyaan yang akan coba kami sampaikan kepada siswa-siswi sekolah tahfiz SD Islam Darussalam Cikunir yang tadi telah sama-sama kita saksikan. Baik, ananda semua siap? Siap? Siap. Insya Allah siap. Ya baik, perhatikan pembacaan ayat berikut ini, dan bagi kalian yang siap melanjutkan, nanti coba angkat tangan. Paham? Paham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. Coba angkat tangan. Ya, ananda di belakang, maju ke depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Nanti untuk ayah bunda yang mau bertanya, bukan ngetes ya, ini istilahnya murojaah. Untuk mengetahui sejauh mana hafalan ini, silakan bunda ajukan pertanyaan kepada anak-anak untuk melanjutkan ayat surat-surat yang ada di juz 28, 29 dan juga juz 30. Bunda Kenji, Bu Ina. Oh boleh Bunda Kenji. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah bergabung di sini. Bunda Kenji, silakan Bunda Kenji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, anak-anak. Siapa yang siap? Mengatakan Bapak ulangi pertanyaan atau sudah terdengar? Ulangi lagi. Bisa disimak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya, yang bisa melanjutkan silakan. Raise your hand. Ya, Mas Bagas. Silakan. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda yang kami hormati, kita lanjut dengan acara berikutnya, yaitu pemaparan program yang ada di SD Islam Darussalam Cikunir. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tayangan mengenai profil sekolah kami berikut ini. Visi misi Perguruan Islam Darussalam. Visi: amanah, profesional dan prestisius. Misi: menyelenggarakan pendidikan yang menjadikan peserta didik cerdas, terampil dengan landasan akhlakul Islam. Membangun sumber daya manusia yang fungsional, berkualitas, profesional, sejahtera, sentosa, dan berakhlakul karimah. Mengadakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan pendidikan Islam, serta mengadakan kerjasama dengan lembaga lainnya.
membangun sekolah berkualitas yang mandiri, swadaya, dan swadana. Turut serta mensukseskan program pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dan atau membangun manusia seutuhnya. Ya, baik, demikian sudah kami share mengenai profil sekolah kami dan juga berbagai kegiatan yang ada di SD Islam Darussalam Cikunir. Berikutnya akan disampaikan program apa saja yang ada di sekolah kami, akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Haji Sutoyo MPD, dan kami harapkan kepada ayah bunda seluruhnya untuk menyimak presentasi ini dengan baik, mengingat waktu wawancara yang akan dilakukan nanti siang, durasinya kami batasi, jadi untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya silakan dapat disimak melalui presentasi kepala sekolah. Dipersilakan kepada Bapak Sutoyo, silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Para panitia penerimaan murid baru SD Islam Darussalam, khususnya umumnya kepada seluruh panitia PMB Perguruan Islam Darussalam.
Yang saya hormati Bapak Ibu calon wali murid yang bersedia hadir atau bersedia menyaksikan pada acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui media online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia, kesehatan, bimbingan, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Sehingga dalam mengarungi kehidupan ini, kita tidak hanya sukses di dunia saja, melainkan sukses dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'atnya, dan khususnya kita selaku umatnya yang senantiasa setia mengikuti ajaran-ajaran sunnah-sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini memang terpaksa ya. Kenapa terpaksa? Karena memang biasanya eventnya besar, open house ini langsung dipimpin oleh direktur. Namun kita sama-sama mafhum kondisinya seperti ini, maka diserahkanlah ke unit masing-masing. Sebelum jauh saya bicara, saya hanya menyampaikan teknis sebenarnya bagaimana keberlangsungan SD Islam Darussalam Cikunir. Kenapa disebut Cikunir? Karena memang namanya ada Cikunirnya Bapak Ibu. Karena kita alhamdulillah sudah punya 2 SD Islam di Kota Bekasi. Akhirnya kita pakai nama kelurahannya di sini. Teknis yang saya maksud adalah bagaimana nanti keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di unit yang saya pimpin. Jadi lebih ke arah bagaimana kurikulumnya, bagaimana pembelajarannya, teknik-tekniknya, sampai mungkin ketika pandemi ini bagaimana keberlangsungannya. Saya berusaha menyingkat presentasinya. Tujuannya supaya nanti dalam wawancara juga tidak banyak pertanyaan, sehingga kita tinggal ACC saja. Untuk konsep visi, misi, kemudian yang lain, konsep Darussalam, mudah-mudahan nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur atau yang mewakilinya nanti dari perguruan ketika kondisi pandemi ini sudah lepas. Artinya kita sudah bisa bertatap muka. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang membuat kita sebagai seorang Muslim itu saat ini kita mulai merancang, mencari model sekolah yang cocok untuk anak-anak kita. Ya. Karena diharapkan anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita mungkin, itu adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan kami di SD Islam Darussalam Cikunir ini memang seluruh guru, karyawan sudah berniat, iktikad, syarat masuk menjadi guru itu memang dia harus siap menjadi pendakwah atau da'i atau da'iyah oleh ibu-ibu, pengajak. Dan kebetulan Darussalam dari awal buka itu waktunya itu lebih panjang daripada sekolah negeri. Sehingga kita bisa mengembangkan keilmuan-keilmuan secara keislaman, sehingga anak-anak usia SD lulus itu sudah mendapatkan bekal yang cukup sebagaimana seorang muslim
pada usianya dia harus tahu apa saja. Nah, itulah yang dirancang nanti kurikulum-kurikulum tambahan atau kurikulum lokal, kurikulum PID yang memang syarat dengan materi-materi kediniahan. Ini dasar hukumnya atau legalitas formalnya. Namanya sekolah kita ini adalah SD Islam Darussalam Cikunir. Izin pendiriannya nomor 421.2/29.BPPT. Kemudian mendapat izin operasional dengan nomor yang sama oleh Disdik, Kepala Dinas Pendidikan, bulan Oktober 2014. Sekarang 2020 bulan Desember, jadi baru 6 tahun 2 bulan sekolah ini. Tapi ini sudah masuki angkatan ke-6 karena memang sejarahnya Bapak Ibu, bagi yang belum tahu, SD Islam Darussalam Cikunir ini tadinya adalah kelas jauh dari Pekayon. Jadi begitu 2014 saya mimpin 2 sekolah, lumayan berat karena muridnya sudah seimbang, akhirnya kami minta ke direktur kemudian mengajukan ke yayasan. 2014 itu resmilah kita mendirikan SD Islam Darussalam Cikunir. Karena syaratnya harus berbeda dengan Pekayon, kalau kurikulumnya sama, kemudian KBM-nya sama, nggak boleh berdiri kita sekolah karena jaraknya masih 2 kilo, aturannya begitu dulu, sehingga Darussalam Cikunir ditambahi dengan SD Islam Unggulan Cikunir. Itu awal berdiri 2014. Sebelum jauh Bapak Ibu, ini persyaratannya masuk ke SD. Jadi berusia minimal 6 tahun pada bulan Juli 2021. Nah, silakan Bunda, Ayanda di rumah ngitung-ngitung nih, anak saya lahir bulan apa. Masuk enggak 6 tahun ya bulan Juli. Ini dari mana? Ini aturan kementeriannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bukan kami tidak menerima atau nolak atau gimana. Memang syaratnya usianya 6 tahun. Bagaimana kalau kurang? Tahun lalu masih bisa. Yang 5 tahun 8 bulan itu paling muda, masih bisa. Lima tahun 8 bulan tuh tahun lalu masih. Tahun ini nanti harus dengan berbagai persyaratan. Jadi buat ayah bunda yang putra putrinya masih anaknya ketika bulan Juli 2021 masih kurang 6 tahun, nanti biasanya ada khusus bertemu dengan saya untuk membicarakan hal-hal yang segala kemungkinan ketika nanti di tengah jalan ada sesuatu, ya kita harus bicarakan bareng-bareng. Berikutnya berijazah TK resmi. Nah, ini baru tahun ini, ayah bunda, anak masuk SD wajib memiliki sertifikat atau ijazah TK yang resmi. Arti resmi itu dia mendapatkan izin. TK-nya itu mendapatkan izin dari departemen terkait. Mungkin dari Depag dan dari Disdik. Nah, ini baru mulai tahun ini nih. Bagaimana kalau putra-putri kita tidak dari TK resmi, sedangkan usianya 6 tahun lebih dan lain-lain, itu kemarin ketika saya dialog dengan para pengawas, dia wajib menambah 1 tahun di TK yang resmi. Nah, itu formalnya seperti itu. Berikutnya yang umum adalah melampirkan kopi akte lahir untuk mencocokkan tanggal lahir, kemudian kartu keluarga karena nanti nik anak akan dicatat untuk dimasukkan ke Dapodi. Berikutnya pas foto 3x4, 2 lembar, 4x2 lembar. Ini sebenarnya untuk identitas nanti ketika dia MOS dan di rapot awal. Lalu apa saja kurikulumnya? Kurikulum yang pertama kurikulum Diknas. Sekarang dikenal dengan kurikulum 2013. Masih sampai hari ini kurikulum 2013. Ini kita full diberikan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, itu yang tadi saya sebut dengan kurikulum madah diniyah. Artinya, kalau dibandingkan dengan madrasah ibtidaiyah, kita juga memberikan 100% full
materi-materi keislaman. Cuman barangkali judulnya saja beda. Kalau mereka tarikh, sejarah Islam, tarikh, kita menggunakan SPUI, sejarah perjuangan umat Islam. Jadi lebih kepada girohnya yang akan diberikan kepada anak-anak. Kemudian dia juga masih dapat tentang ibadah. Itu kami menamakannya ibadah praktis. Dan lain-lain diantaranya Iqra, mereka harus selesai di kelas 2, sudah harus lancar Al-Quran di kelas 2, minimal seperti itu. Dulu sampai disyaratkan kalau kelas 2, naik kelas 3, itu Iqra belum selesai, bisa tidak naik. Itu maunya kita ya, seperti itu. Tapi selama ini alhamdulillah semua lolos karena memang berbagai latar belakang kemudian kita kaji. Yang ketiga adalah kurikulum akhlakul karimah. Ini pesan dari direktur kemarin sudah diraperkan, memang kita akan ada tambahan kurikulum akhlakul karimah untuk tahun ini. Kalau selama ini hanya tercantum di dalam misi, tidak pernah diejawantahkan dalam pembelajaran, nah ini nanti akan ada kurikulum akhlakul karimah untuk semua unit dari TK sampai SMA. Ini kira-kira poin-poin kurikulum Dignas. Kurikuler, ini yang wajib tiap hari ada. Dalam seminggu, pendidikan agama Islam. Jadi kalau toh tadi sudah ada diniyah yang mewakili pendidikan agama, tapi PAI ini, atau pendidikan agama Islam ini tetap disampaikan kepada anak-anak, karena memang itu standar minimalnya dari Dignas itu. Nah, nanti diperkaya di jam-jam tambahan yang sudah kami jadwal dalam waktu 8 jam per hari. Rata-rata ya setelah kelas 3 ke atas. Masih ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Penjaskes, SPK. Sebenarnya ada yang belum tertulis nih di sini. Ada Bahasa Sunda. Nah, Bahasa Sunda itu mata ekskul wajib. Karena kita, Kota Bekasi walaupun tidak berbahasa Sunda, memang daerahnya kita adalah termasuk daerah Sunda. Jadi tambahannya itu. Lalu ada kokurikuler. Kokurikuler ini adalah sebuah kegiatan yang memang menunjang kurikuler. Nanti ada komputer. Karena anak-anak sekarang ya wajib harus diberikan komputer ya. Jadi komputer setelah kelas 3. Kenapa tidak dari kelas 1 2? Karena memang kelas 1 2 punya kewajiban dia mengejar target bisa baca Quran dulu. Dan anak kelas 1 2 dia pulangnya juga lebih awal. Pada zuhur itu pulang. Ada yang sampai jam 2 itu hari Rabu dan Jumat. Ada UKS, dokter kecil. Kemudahan kita karena kita ada DMC di sini. Ada Darussalam Medical Center. Yang ada dokter khusus di situ, ada perawat khusus. Nah ini nanti kita punya UKS. Ada Med Club atau di luar dikenal dengan KPM, kelompok pencinta matematik. Jadi anak-anak yang berbakat khusus matematik, kita punya kerjasama resmi dengan KPM Pusat di Bogor dengan Pak Ridwan. Ya. Kita resmi ada piagam kerjasamanya. Insya Allah Med Club ini menjadi kegemaran anak-anak untuk mereka saling mengasah kemampuan logikanya. Lalu ekskul, ekstrakurikulernya apa? Pramuka, itu wajib yang pramuka. Kemudian ada taekwondo. Taekwondo belakangan ini untuk sekolah tahfidz agak terganggu karena memang Sabtu full dia gunakan untuk pembenahan dan pendalaman tahfidz ya. Pilihannya ada futsal, ada basket, ada angklung, ada mading. Walaupun ini saya cantumkan di kurikulum Dignas, kalau nanti misalnya ada anak yang berniat di anak tahfidz yang berniat untuk masuk di ekskul ini, itu juga diperbolehkan. Lalu apa itu akhlakul karimah yang dimaksud tambahan tahun ini? Sebenarnya tidak menambahkan mata pelajaran Bapak Ibu.
Ini berdasarkan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebenarnya kalau kita simak tadi, kurikulumnya tetap kurikulum diniyah Darussalam. Namun kita akan lebih fokus kepada prakteknya seperti apa. Di antaranya nanti mungkin kalau untuk harian kita akan menambahkan alat kontrol kepada anak-anak. Ada evaluasi pembinaan mata pelajaran akhlak yang sudah ada di unit masing-masing. Dan diusahakan akan ada buku saku. Jadi kalau pramuka itu dulu ada buku saku. Misalnya kewajiban dia apa? Seusia anak kelas 1, 2 siaga itu apa? Kelas 3, 4 itu apa? Nah, kita akan mencoba kelas 1 nanti kewajiban akhlaknya apa? Misalnya ketika dia makan, rutinkah dia baca doa sebelum sesudah makan? Itu akan di absen. Nah, ketika sudah rutin mungkin di checklist. Hilang lagi, laporkan lagi. Nah, memang ini sangat membutuhkan kerjasama antara kami dengan orang tua. Karena yang tahu di rumah itu adalah orang tuanya. Jadi kami berharap kurikulum akhlak ini berhasil itu kalau memang kita sama-sama mengamati anak-anak dan terus menasihati anak-anak. Lalu yang sifatnya temporer, tentatif, kita juga memberikan penyuluhan ya. Ini ada contoh misalnya LGBT, ada narkoba. Kita pernah juga ada juga misalnya tentang kenakalan remaja ya. Itu materinya pastilah akan kita seleksi ya, akan kita. Dulu kita juga ada wali murid yang bagaimana dengan orang tuanya diberikan penyuluhan kalau ada bully ke anak-anak dari teman dengan temannya, dari anak satu dengan teman yang lain. Jadi memang ini juga biasanya kita berharap ada kerjasama dengan orang tua karena kami punya data nanti, makanya data yang diberikan di form itu harus diisi dengan benar. Ada seorang wali murid yang mungkin dia mahir di persoalan psikologi anak-anak. Mahir tentang bagaimana penanganan narkoba. Mahir bagaimana tentang pencegahan terhadap akhlak-akhlak yang menyimpang lah. Seperti LGBT dan lain-lain. Atau bullying dan lain-lain. Itu kami sangat berharap dari orang tua itu menyampaikan informasi dan kita ada kerjasamanya. Kalau perempuan biasanya waktu-waktu yang digunakan adalah waktu sholat Jumat. Jadi ada keputrian, itu diantaranya materi seperti itu. Khusus untuk tahfizul Quran. Jadi sejak 2018, SD Islam Darussalam Cikunir membuka sekolah baru. Nah, ini kayak sekolah dalam sekolah katanya. Jadi, karena memang diizinkan oleh Diknas, kita hanya 4 kelas, Bapak Ibu. 4 kelas, tidak boleh lebih, aturannya begitu. Sudah kita buka 2 kelas unggulan, 2 kelas tahfidz. Di antara targetnya yang ini. Ya, target itu semacam ya kami punya obsesi. Level A kelas 1 dan 2. Itu juz 30 dan 29. Apakah tercapai semua? Sangat tergantung kepada kemampuan anak-anak. Di rumah seperti apa? Tapi biasanya kelas 1 itu para guru, para ustadz, para asatidz mengejar untuk kemampuan baca tulisnya. Iqra. Kelas 1 wajib selesai itu kalau di tahfidz. Nah, kalau di unggulan kelas 2. Sehingga mulai menghafal sebenarnya hanya simai itu juz 30. Ketika dia lolos, Iqra-nya selesai, diharapkan juz 30 sudah selesai. Kelas 2 masuk juz 29, dia sudah bisa bahasa sendiri. Lalu masuk level B, kelas 3, itu juz 28.
Terus sampai kelas 4, 27, kelas 5 juz 2. Sampai hari ini, sekolah tahfidz ini sudah sampai kelas 3. Di antara tadi yang tampil tuh, itu memang produk dari sekolah tahfidz. Sampai kelas 3 itu. Walaupun ada yang kelas 5 dan 6. Artinya yang murni dari kelas 1-nya itu tahfidz, itu sekarang baru kelas 3. Kalau kelas-kelas ikutan katakan dulu karena memang berniat, itu sudah sampai kelas 6 ada sekolah tahfidz. Lalu kegiatan kelas 6-nya apa? Khusus tahfidz ini, hafalan yang 5 juz itu tadi, 30, 29, 28, 27, 26, itu terus di murojaah, ujungnya nanti munakosah. Sehingga anak lulus itu, yang sekolah tahfidz ini, membawa sertifikat 5 juz. Apa wajib itu? Kami mewajibkan yang hafalan itu dari 26 sampai 30 supaya pembelajarannya gampang. Tapi kalau ada anak yang memang kita tidak bisa paksa, ada anak yang baru juz 30 dari ke juz 1, kalau ada ya nggak masalah ya. Pastilah kita akan ada komitmen dengan orang tuanya. Bagaimana pembimbingan murojaahnya di rumah, pengulangannya, itu yang diharapkan ada kerjasama. Ini perbandingannya ya. Saya walaupun tidak ada bandingan yang unggulan. Jadi sebelah kanan materi Diknas itu murni kayak bahasa Indonesia. Itu 4 jam asli dari kurikulum nasional. Matematikanya 5 jam. Penjasnya 2. Bahasa Inggris 4. Di level tinggi 2 jam. Nah, itu materi Diknas. Ini di kelas tahfidz atau di sekolah tahfidz. Kalau di sekolah unggulan, bahasa Indonesianya itu 6 jam. Matematika ada yang 7, ada yang 8 jam. Sangat tergantung kepada level kelasnya. Ya, penjasnya 2. Bahasa Inggrisnya rata-rata memang ada yang 6, ada yang 4. Nah, itu kalau di kelas unggulan. Ini bedanya di mata pelajaran. Tahsin, Iqra 6 jam. Sama di kelas unggulan sama. Nah, 2, 3, 4, 5 ini yang berbeda ya. Kalau kelas unggulan, tahfidznya 2 jam. Di tahfidz ini 5 jam. Murojaah atau mengulang hafalan itu terjadwal. Dia 5 jam seminggunya. Kalau di unggulan, nyaris tidak ada murojaah. Karena sudah masuk ke jadwal tahfidz. Ke tahfidz. Kemudian diniyah. Nah, diniyah itu kalau di kelas unggulan itu 7 jam, ini 2 jam. Digabung ke dalam mapelnya, mata pelajarannya kita sebut dengan Al-Islam. Walaupun di dalamnya ada akidah, ada hal lain. Dengan lahir kemudian kurikulum karakter tadi, akhlakul karimah tadi, diharapkan memang diniyah itu nanti semuanya, semua level itu adalah pada tataran praktek. Bahasa Arab 2 jam. Ini di level kelas A, level A. Level B, nah ini level B. Level B itu untuk kelas 3 ke atas. Bahasa Indonesia 7, matematika 7 jam, IPA terpadu 5 jam, penjas 2 jam, bahasa Inggris 4 jam. Jadi kalau dibagi waktu seminggu, Bapak Ibu, itu prosentasenya 50-50. Nah ini dengan model seperti ini diharapkan anak mampu 5 juz. Dalam waktu 6 tahun. Pengalaman yang sudah, jika nanti di rumah memang terprogram, di rumah terprogram, murojaah dia rutin, insya Allah kelas 2 itu sudah ada yang 4 juz. Kalau di rumah mungkin kita nggak sempat, ada ayah bunda yang mendatangkan ustadz ke rumahnya, ada yang sudah lebih dari 5 juz. Namun memang baru sebatas menghafal. Artinya untuk menghafal sudah selesai. Tapi kalau dia hafal, mungkin, nah ini perlu waktu supaya dia
ada rutinitas, kontinuitas dalam murojaah sehingga dia mungkin. Adapun kalau kita lihat tadi yang tampil di depan Bapak Ibu, itu ya memang kita bukan jenis menghafal yang dia hafal ayat berapa, surat apa. Memang tidak sampai ke situ ya, itu butuh waktu banyak dan memang harus latihan rutin. Ini struktur kurikulumnya untuk sekolah tahfidz. Tadi udah sebenarnya ini rekap dari yang di depan. Ini kira-kira kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya ngomong sekolah tahfidz, nanti bandingkan dengan sekolah unggulannya. Anak-anak kita tuh masuk seluruhnya pukul 7. Kelas 1 dan 2 pukul 14.25 baru pulang. Ya. Ini setiap hari. Maaf, ini pukul 14 ya. Itu yang Senin dan Rabu. Kalau hari-hari biasa setelah sholat zuhur pulang. Ada makan siang tuh atau makan tuh ketika siang hari itu kelas 1 2 di hari Rabu dan Jumat karena sampai pukul 14.25. Jadi kita bisa lihat awal datang dia sudah sholat zuha, sudah ada ikro di situ, baca tulis Quran itu tiap hari selama 1 jam. Istirahat, baru pelajaran Diknas yang tadi disesuaikan dengan jadwal Diknas. Jadi kita tidak mengurangi jadwal Diknas sebenarnya ya, karena memang kita hanya mengembangkan lebihnya dari jam Diknas. Nah, setelah zuhur murojaah. Baru selesai pulang. Sekarang kalau unggulan gimana? Pada pukul 10.30, 11.30 itu nggak ada murojaah. Pukul 13, 14.25 di kelas unggulan juga tidak ada tahfidz, tidak ada ikro. Itu murni karena jam tambahannya di mata pelajaran Diknas. Nah, itu bedanya. Jadi saya ulang, beda kurikulum unggulan dengan tahfidz. Kalau tahfidz pelajaran Diknas jumlah jamnya sesuai dengan jumlah jam dari kurikulum Diknas. Bapak Ibu mungkin kalau kita bisa ingat, kenapa negeri kelas 1 pulang jam 10 misalnya kayak gitu. Sedangkan kita sampai jam 12 sampai jam 1. Lah lebihan jam inilah dipakai untuk tahfidz. Di unggulan lebihan jam ini untuk menambah mata pelajaran Diknas. Itu bedanya. Nah, demikian pun di kelas tinggi sampai asar itu mereka lebih banyak di murojaah. Ya. Nah, ini sepintas. Tapi kalau unggulan itu di kelas 6 itu sampai 10 jam matematik. 10 jam matematik. Ini yang di kelas unggulan. Nah, harapannya apa? Harapannya Bapak Ibu, ini ada 10 poin harapannya ketika anak-anak kita dididik semacam itu dengan kurikulum yang tadi. Pastilah dia mau tahfidz, dia mau di unggulan, wajib dia memiliki ijazah SD resmi yang dari Kemendikbud. Lalu ijazah ini dapat digunakan untuk melanjutkan jenjang SLTP, baik negeri maupun swasta. Wah, itu harus. Jadi baik yang tahfidz maupun yang unggulan sama-sama mendapatkan hak yang sama. Ijazahnya resmi, kemudian bisa untuk melanjutkan di tingkat tinggi. Yang kedua, seluruh Sahadarus Salam baik yang tahfidz maupun yang unggulan harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya memang ini dibimbing oleh ustadznya dan di rumah dirutinkan dia tadarus, murojaah ya, tadarus itu memang orang tua tidak bisa lepas, tidak bisa hanya mengandalkan di sekolah. Apalagi dengan kondisi sekarang pandemi seperti ini, itu kita jarak jauh, sulit sekali dari sekolah mengontrol anak-anak. Poin ketiga, diharapkan anak hafal 5 juz yang mengambil program tahfidz. Juz 30, 29, 28, 27, 26, 5 juz. Lalu 2 juz buat mereka yang mengambil program unggulan. 2 juz tersebut, juz 30 dan 29.
Berikutnya, anak-anak dengan keseharian dia mendapatkan bimbingan ibadah, mendapatkan bimbingan tilawah dan lain-lain, mereka anak-anak kita itu bisa atau terbiasa tertib sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau di sekolah masih terkontrol, zuhur, asar di sekolah masih terkontrol. Nah, 3 waktu sholat subuh, maghrib, isya ini mestinya di rumah juga menjadi tanggung jawab ayah bundanya. Sehingga menjadi seorang yang terbiasa. Jadi terbiasa itu karena dia memang awalnya mungkin dipaksa. Insya Allah lama-kelamaan dia sudah merasa nikmat dan menjadi sebuah kebutuhan buat anak kita. Yang kelima, melaksanakan adab dan berdoa untuk doa sehari-hari. Melaksanakan adab dan doa sehari-hari. Keenam, mampu bahasa Arab, bahasa Inggris tingkat pemula. Yang ketujuh, menunjukkan akhlakul karimah. Yang kedelapan, menguasai komputer program Word, Excel. Ini minimal. Anak-anak mampu ngetik dengan menggunakan Word, entah dalam bentuk prosa atau puisi atau yang lain. Dan Excel, minimal Excel itu anak-anak hitung-hitungan sederhana. Jadi sampai kelas 6 diharapkan mampu itu. 9, memiliki keterampilan bela diri taekwondo. Dasar pastilah sampai kelas 6. Dulu kalau masih rutin ada yang sampai beberapa level ya. Terakhir, memiliki ijazah diniyah dan sertifikat komputer dan taekwondo. Ya, jadi plus kalau yang tahfidz dia akan mendapatkan sertifikat tahfidz. Fasilitas mungkin nggak usah saya jelaskan karena tadi di awal juga sudah disampaikan, kita bisa lihat saja. Ini saya copy dari PID ya. Ini yang baru Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu ke sekolah sudah ada gedung baru di sebelah lapangan ya. Ini nanti khusus buat perpustakaan. Ini masjid kita. Ini anak-anak kalau berenang di sini ada di sebelah gedung ya. Baik. Berikutnya ketetapan keuangan. Kita lihat yang poin SD saja Bapak Ibu. Nanti boleh kalau yang TK bisa minta di. Jadi 2 program tadi ayah bunda bisa pilih. Jadi kalau anak-anak SD kan masuk SD itu biasanya memang 90% orang tua yang milih ya. Anak-anak belum bisa memilih. Beda dengan SD ke SMP atau SMP ke SMA itu sudah kadang-kadang anak yang tidak mau. Jadi ini keuangannya buat yang tahfidz. Di mana Pak Roji? Total uang awal tahun itu ada seragam 900, uang KBM 3.200, 17.900. Kemudian totalnya 24 juta untuk yang tahfidz. Kalau yang unggulan 23.800, beda 200 di mana? Di seragam. Jadi kalau untuk tahfidz buat ciri khas ada seragam khusus tahfidz. Itu aja bedanya. Lalu ini penawaran buat ayah bunda yang memang punya tabungan. Silakan ikut obligasi 200 juta, biasanya terbatas untuk 10 orang. Tahun ini mungkin masih 10 orang tahun ini juga. Jadi 200 juta itu fasilitas yang didapat atau keuntungannya diantaranya uang awal tahun Bapak Ayah Bunda yang tadi itu berarti tidak sudah bebas ya. Membayar selisihnya. Nah selisihnya ini apa nanti mungkin kalau yang berminat silakan wawancara untuk ketemu langsung dengan bagian keuangan. Karena nanti ada perjanjian dengan notaris ya. Jadi di atas akta notaris.
Bebas uang KBM selama di SD 6 tahun. Uang KBM dimaksud ayah bunda mungkin kalau zaman kita dulu adalah daftar ulang. Tiap naik kelas ada daftar ulang itu dibebaskan. Bebas uang bulanan. SPP mungkin yang dimaksud itu bulanan, kecuali konsumsi. Jadi konsumsi juga ini nanti dibicarakan langsung di pihak keuangan. Penggemilan obligasi pada akhir tahun ke-6. Nilainya sebesar yang diinvestasikan. Legalitasnya akta notaris. Ada tambahan sedikit mungkin dari saya, biar nanti tidak banyak pertanyaan di wawancara. Ayah bunda mungkin sudah di-share tentang ini ya, pernyataan keuangan. Ini mungkin hanya tulis nama, nanti yang bagian ini akan ditulis langsung oleh pewawancara dari sini. Begitu selesai wawancara, bukan berarti Bapak Ibu selesai, kita selesai. Jadi yang sah, dokumen sah tentang keuangan ini nanti adalah manakala ayah bunda dengan pewawancara sudah tanda tangan dua-duanya. Jadi karena ini pengalaman kemarin kita di audit resmi ya, di audit. Jadi tiba-tiba muncul orang tagihannya misalnya sekian, kok tiba-tiba bayar sekian. Jadi mereka memang wajib harus ada hitam di atas putih seperti itu ya. Jadi dokumen keuangan ini akan dilaporkan ke pihak keuangan dan dia akan menerima pihak keuangan manakala wawancara dengan ayah bunda sudah deal untuk sama-sama tanda tangan. Pengumuman resmi PMB ini tanggal 26 Desember. Karena kondisi seperti ini, kami PMB ini akan fokus hari ini dan besok ayah bunda. Hari ini kita cuma wawancara, besok mungkin anak-anak observasi. Nah, ketika observasi itulah silakan berjanji atau perjanjian dengan para pewawancara mau di mana tanda tangan tentang seluruh yang dokumen yang diperlukan. Halaman keuangan ini ada dua, yang di atas ini untuk tahfidz ya. Buat ayah bunda yang dari TK dalam, dari TK Darussalam, itu ada diskon 2.500.000. Sehingga bayarnya adalah 22.750. Dari TK non Darussalam ada diskon 1.500.000. Ini apabila ayah bunda ngambil cash. Jadi dibayar, mulai bayar setelah pengumuman, setelah tanggal 26. Hitung aja seminggu setelah tanggal 26. Itu tenggang masa pembayaran. Kemudian sanggup melunasi uang iuran bulanan atau SPP sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Dan akan dikenakan denda apabila terlambat membayar 10.000 setiap bulannya. Ini lembaran ini memang khusus ya, ini akad kami, akad kita, maksudnya akad kita. Kita sama-sama menyepakati, mudah-mudahan sudah dipelajari, di-share dari kemarin. Ayah bunda di rumah sudah mempelajari dengan baik, sehingga kita tidak terlalu banyak tanya jawab dan lain-lain ya. Kemudian tadi saya tidak banyak memberikan contoh jadwal. Ini contoh jadwal kelas unggulan ayah bunda ya. Contoh jadwal kelas unggulan. Jadi kalau misalnya nanti ada sekarang ya masa pandemi memang sangat menyesuaikan waktu ya, tidak seperti ini. Jadi jadwal pandemi tidak seperti ini. Kalau pandemi disesuaikan juga karena anak-anak berlama-lama Zoom juga kurang baik ya saya pikir. Ini kelas unggulan. Nggak kelihatan ya? Oh nggak bisa ya? Yang mana? Saya ulang. Oke, kayak gini ini. Tadi belum di-share.
Ini jadwal sekolah tahfidz. Contohnya ini kelas 6. Karena sekarang udah kelas 6 tahfidz. Yang hijau inilah dinia. Jadi lebih banyak ke dinia. Tahfidz store. Ini kelas 6 contohnya seperti ini. Kalau unggulan ini ya mata pelajaran umum. Nah, yang ini mata pelajaran umum. Jadi bedanya itu lebih kepada teknis di lapangan pembelajarannya. Lalu bagaimana hasil dari 2 perbandingan kurikulum ini? Kan anaknya sekarang udah sampai kelas 6 ada yang tahfidz. Insya Allah sebenarnya kalau hafalan ya pasti banyak yang di kelas tahfidz. Karena intensitas dia membaca Al-Quran lebih banyak. Umumnya saya sampai detik ini belum bisa mengkategorikan bahwa umumnya lebih baik yang unggulan, belum. Insya Allah sama itu. Jadi di kelas itu ya rata-rata kelas berimbang, tingkat kesenjangan nilai katakan. Ada yang 10, ada juga yang 5, ada yang 4, baik di sekolah tahfidz maupun di sekolah unggulan ada. Artinya itu kalau latihan-latihan juga sebenarnya masih sama. Baik, Ayah Bunda, mungkin sudah hampir lebih setengah jam ya. Nanti boleh ada pertanyaan, barangkali silakan saya kembalikan waktunya ke MC. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Sutoyo. Dipersilakan untuk Ayah Bunda yang mau bertanya. Kami buka sesi tanya jawab bagi 3 penanya. Dipersilakan. Bisa raise your hand. Ya, silakan raise your hand, Ayah Bunda. Barangkali ada yang Ibu Kalila itu. Boleh, silakan Bunda Kalila di unmute. Ya. Di unmute, Mam. Dinyalakan dulu mic-nya, Mam. Oh iya. Oke. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya nih. Pak, saya kan punya keinginan mau masukin anak saya di kelas tahfidz ya. Tapi terus terang memang anak saya ini untuk kemampuan membaca, kemudian ya calistung ya itu masih terbatas gitu loh. Nah, kemungkinannya bagaimana ya untuk bisa masuk di kelas tahfidz? Karena saya terus terang sangat ingin gitu loh anak saya bisa masuk ke situ. Apakah nanti bisa dikejar, dikebut sambil jalan atau bagaimana gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung dulu ya. Untuk penanya kedua, dipersilahkan. Assalamualaikum, Miss. Ya, waalaikumsalam. Sama Bunda siapa? Dari suaranya Bun? Dari Bunda Rasyad. Baik, Bunda Rasyad ya. Saya mau nanya, Mi. Jadi anak saya itu kan kemarin itu memang masuk TK Madinah Islamic School. Nah, karena pandemi, saya pikir tidak efektif, maka saya keluar dari TK gitu, tidak mendapat ijazah lulus tahun ini. Tapi untuk raport TK sebelumnya ada, itu bagaimana ya, Miss ya? Ya, baik, kami tampung dulu ya. Jadi daftar ke SD Darussalam menggunakan ijazah dari TK sebelumnya. Seperti jadi itu. Kan, rapor. Oh, rapor. Ada rapor. Karena menurut saya karena TK nggak efektif melalui Zoom, jadi saya meleskan anak saya itu privat gitu. Oh, baik. Ya, baik. Terima kasih Bunda Rasyad. Ya. Lanjut ke penanya ketiga. Ya, Bunda Rasyad boleh lauhan kembali. Penanya ketiga. Sambil nunggu boleh Bu? Boleh dijawab ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak dari Bunda Kalila.
mau masuk kelas tahfiz tapi kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya masih terbatas. Bagaimana? Apakah ada solusi? Belum gitu nggak boleh. Iya, maaf sebentar saya mute kembali. Baik. Ya, dinyalakan dulu Pak. Mic-nya di unmute dulu. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan langsung mungkin Bina ya? Iya, langsung saja. Ya. Oke. Dari Ibunda Khalila tadi, bagus sekali pertanyaannya. Jadi berminat di sekolah tahfiz atau kelas tahfiz, tapi kemampuan membacanya belum. Jadi ini baik calon siswa tahfiz maupun unggulan. Mohon diketahui oleh seluruh ayah bunda, kami tidak menyeleksi berdasarkan hasil tes baca tulis ya. Jadi kami mengistilahkannya itu penjajakan baca tulis. Mau Al-Quran, mau umum, itu hanya penjajakan. Jadi syarat memang yang wajib itu adalah usia, Bunda. Kedua ada tambahan memang. Misalnya kok kayaknya ada kebutuhan khusus. Kayak gitu ya memang jadi persyaratan tertentu. Selama ini ada yang kami terima yang berkebutuhan khusus, ada memang saya sarankan untuk ke sekolah khusus. Tergantung nanti berat tidaknya di situ. Jadi saya ulang, nggak usah gundah, tidak usah risau, karena memang tugas membaca menulis bukan tugas TK, Bunda. Membaca menulis, kemahiran baca menulis itu tugas dari guru kelas 1 memang. Dia mengantarkan itu. Itu kenapa tadi di penjelasan saya, walaupun kami punya target kelas 1 itu juz 30, itu bukan dari dia kemampuan baca, tapi dari simai. Dari, mungkin orang Jawa bilang dari jiping, jiping. Jadi ustaznya, gurunya memberikan contoh, kemudian anaknya mengikuti. Yang dikejar memang di kelas 1 itu adalah membaca menulis. Membaca, menulis, berhitung. Sederhana. Itu sampai kelas 2 ya. Jadi memang insya Allah bukan karena baca tulisnya nanti diterima di kelas tahfiz, murni pilihan orang tua, hasil istikharah dia, anak saya bagusnya di mana nih. Saya kalau mengandalkan nanya ke anak-anak, belum tahu kalau anak SD itu mau ditahfizkan, mau diunggulkan, gimana belum tahu. Jadi sejauh ini selama 3 tahun memang ya kami tidak ditahfiz itu tidak berdasarkan kemampuan baca tulis. Itulah kemudian yang kami bilang, ya kita unggulan itu bukan mencari bibit unggul yang sudah pinter. Ngapain kalau anak sudah pinter baru suruh masuk? Nggak usah diajarin kalau gitu. Artinya memang kami sadar betul bahwa tugas baca tulis itu memang dari kemampuan anak-anak itu tugas dari guru-guru kami di kelas 1 seperti itu. Jadi kalau keluarnya belum bisa baca dan yang lain, memang ya wajar ya. Tapi insya Allah tidak akan ditolak karena belum mampu baca tulis. Tapi kalau usia, memang selama ini agak terkendala kita. Karena masuk Dapodik, ayah bunda, Dapodik itu adalah sistem jaringan atau aplikasi pendidikan secara nasional itu. Begitu kurang sehari aja usianya, nggak bisa masuk anak kita. Jadi bukan kami yang tidak terima, memang sistemnya tidak mau terima. Lalu mungkin cukup tuh pertanyaannya ya, jawabannya ya. Nanti boleh tanya ulang kalau belum paham. Dari Bunda Rasyad ya. Ini dari TK Madinah School. Mungkin Bunda juga kalau tahu aturan ini akan ada, saya yakin nggak akan keluar walaupun di rumah kayaknya ya. Kita juga semua kepala sekolah kemarin protes menyesalkan aturan ini keluar memang ketika pandemi itu baru 2 minggu yang lalu. Ini aturan lokal dari distrik Kota Bekasi. Jadi mungkin temanya adalah ingin menertibkan sekolah-sekolah yang dalam tanda petik ilegal. Jadi banyak prasekolah, katakan para sekolah TK, mungkin di luar itu ada TK, ada apa sih namanya, ada kursus baca tulis kayak gitu, itu katanya masih ilegal, sehingga supaya mereka mau masuk aturan, dibuatlah, katakanlah mungkin diberikan kebijakan, di SD itu wajib untuk ada syarat ijazah dari TK. Dan ini baru tahun ini, Bunda. Artinya jawabannya kalau gimana ya anak saya ini tidak
Sekarang Bun, masih setengah semester nih Bun. Saran saya ini terbaik masuk lagi ke TK. Supaya dapat ijazah tahun ini. Terserah TK mana aja Bun. Sebab kami syarat nanti di Dapodik harus mengupload scanner atau scan dari ijazah TK-nya. Nah ini yang jadi sulit. Jadi untung kayak Bunda nanya sehingga saya bisa jelaskan. Harus balik ke TK itu. Syaratnya itu seperti itu. Jadi kalau tidak punya ijazah resmi, Bunda mungkin keluar dari TK karena pandemi. Sekarang misalnya ada lagi orang tua yang karena rumahnya dekat dengan salah satu, katakanlah lembaga baca tulis. Saya nggak sebut namanya. Ada kursus baca tulis buat anak-anak pra SD itu ada. Nah, yang tidak resmi pun itu akan mengalami hal yang sama. Dan ini belum semua wali murid tahu. Bahkan mungkin tidak semua kepala sekolah tahu. Karena kebetulan saya ikut Zoom waktu peluncuran apa sih namanya ini? Ini perwal ya, perwal atau bukan aturan dari Kepala Dinas Kota Bekasi. Ini baru 2 minggu Bun. Jadi saran saya untuk Ananda Rashad ya, Ananda Rashad, silahkan ke TK, boleh yang itu, boleh yang ditunjuk, boleh yang tidak. Jadi kalau misalnya enggak ya terus terang aja, usia anak saya udah cukup, ini nggak bisa masuk nih ke SD. Walaupun mungkin semua TK sekarang ya offline. Karena ijazah tadi, Bun. Nah, itu saran ya. Silahkan aja. Tapi saya tidak bisa memberikan solusi lain kalau memang sudah persyaratannya seperti itu. Daripada misalnya begini. Saya bisa paksa Ananda Rashad masuk di Dapodik. Lolos tuh, masuk kelas 1. Begitu kelas 2, kelas 3, ada semacam supervisi dari mereka. Loh, ini nggak ada ijazah TK-nya. Harus keluar, balik lagi ke TK, gimana? Itu kan berisiko. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin saya harus sampaikan ke seluruh orang tua. Memang sekarang sedang ya ditertibkan seluruhnya. Itu aja mungkin 2 pertanyaan sudah saya pikir cukup, Bu Ina. Ya, sudah cukup jelas dijawab oleh Pak Sutoyo ya, Bun. Masih ada 1 kesempatan lagi bagi yang mau bertanya, silakan. Ya, jika tidak ada, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Syahada Syarifuddin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Mohon maaf Pak Syahada, di unmute terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah
Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Sahada yang telah memimpin doa kita di siang hari ini. Berikutnya adalah sesi wawancara. Kami informasikan kepada ayah bunda untuk tetap di link Zoom ini, karena nanti sesi wawancaranya akan kami bagi secara kelompok dengan room masing-masing. Ya, nanti ada konfirmasi untuk bisa join di room masing-masing sesuai pembagian kelompok yang sudah di-share di grup PMB SD Islam Darussalam. Dan apabila nanti ada kendala teknis, gangguan atau sebagainya, mungkin bisa dilanjut ke video call WhatsApp ya Bun. Itu tergantung nanti kondisi dan kesepakatan dengan kelompok pewawancara masing-masing. Nah, sesaat lagi akan kami setting terlebih dahulu. Ayah bunda akan dimasukkan ke room Zoom masing-masing, dan untuk itu sambil menunggu dipastikan kembali namanya menggunakan nama Ananda ya. Terima kasih bagi yang sudah menuliskan nama akun Zoom-nya dengan nama Ananda. Ya, nama anaknya ya Bun ya. Atau boleh di Ananda siapa dari TK mana supaya lebih memudahkan operator kami untuk mengelompokkan ruangan-ruangan Zoom-nya. Ya, baik, silakan ditunggu dan saya persilakan kepada Pak Rizky yang mengatur pembagian kelompoknya. Ya, mungkin nanti yang ada yang sudah masuk ruangan Zoom, ada juga yang masih di layar utama. Nah, yang masih di layar utama tetap menunggu ya. Kami sarankan tidak live terlebih dahulu dan boleh menyimak ataupun menyaksikan tayangan-tayangan yang akan kami tampilkan. Baik, saya sebagai pengatur acara siang hari ini mengaturkan jazakumullah khairan katsir atas segala partisipasi ayah bunda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.